Setelah Sioyan membuka mulut dan semburan api merah muda melesat keluar, pancaran ledakan panas yang menakutkan menyebar. Pepohonan di lereng gunung runtuh menjadi abu di tengah kobaran yang tak terkendali. Tatapan kepala Aula Jiwa menyipit, wajahnya serius saat api merah muda berputar di atas kepala Sioyan. Dia tahu api iblis bukan sekedar legenda, bahkan dirinya bisa terluka parah jika tersentuh. Ini pertama kalinya aku menggunakannya melawan musuh. Jangan mengecewakanku, ucap Sioyan dengan senyum tenang. Api iblis memang menakutkan, tapi segalanya bergantung pada siapa yang mengendalikannya, balas kepala Aula Jiwa dingin. Sekilas kilat api hitam muncul di matanya, pertanda kekuatan tersembunyi. Sioyan menyipit, ia merasakan getaran aneh dari tubuh Sioyi. Di dalam diri lawannya, ada sesuatu lain sedang terbangun. Sioyan menatap lawannya di langit, kedua tangannya menari seperti teratai yang mekar. Segel demi segel terbentuk, dan api merah muda di atas kepalanya melesat ke langit dengan raungan tajam. Panas mengerikan segera menyelimuti dunia. Pegunungan terbakar, udara berubah seperti lautan uap panas, dan dauci para kultivator lemah mulai mendidih. Emosi mereka sendiri menjadi bahan bakar api, membakar dari dalam hingga memaksa banyak orang mundur dengan wajah pucat penuh teror sebelum menghela nafas dipenuhi kengerian. Para tetua hanya bisa menatap dengan kagum dan getar. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, api iblis telah mengubah medan perang menjadi neraka yang mampu melahap Douci itu sendiri. Patua Hunmo mengerutkan kening saat melihat nyala api merah muda itu muncul. Bahkan baginya, api lotus pemurnian iblis adalah kekuatan yang mengerikan. Sioyan, anak yang diberkati keberuntungan, berhasil menaklukkannya, sesuatu yang dulu gagal ia capai. Namun ia tetap yakin mengalahkan kepala Aula Jiwa tak akan mudah. Di langit, sang kepala Aula Jiwa menatap api itu dengan wajah muram dan sedikit gairah pertempuran yang menyala. Api merah muda berputar, memadat menjadi gera api raksasa bertabur simbol 6 api surgawi yang pernah disempurnakan Sioyan. Di pusatnya nyala kristal bergetar lembu seperti jantung dunia. Tatapan Sioyan mengeras dan berteriak, reinkarnasi kemarahan Buddha. Gera api merah muda berputar cepat dan kristal api memuntahkan pilar setipis lengan yang dalam sekejap membesar menjadi raksasa, menyapu dunia. Gunung yang tersentuhnya lenyap seperti es mencair, menyisakan jurang tak berdasar. Dengan satu gerakan jari Sioyan, sinar api melesat secepat kilat, membelah bumi dan mengunci kepala Aula Jiwa yang bergerak mundur. Dalam kepungan cahaya merah muda itu, lonjakan Douci hitam keluar dari tubuhnya untuk memblokir serangan tersebut. Tapi semua itu meleleh di depan mata, tak mampu mengejar kehancuran yang merayap lebih cepat dari panas, nafas. Bahkan seorang Daoseng biasa hanya akan bertahan sekejap, sebelum jiwa dan raga dilahap menjadi ketidakadaan. Para ahli di langit gemetar melihat Douci kepala Aula Jiwa terus meleleh. Dari ger api yang berputar, terpancar aura kehancuran yang kian memadat. Jelas, ia tak akan bertahan lama. Pengendalian reinkarnasi, seru Sioyan dingin. Api raksasa tiba-tiba berputar terbalik dan menyusut liar, memadatkan energi pemusnah hingga tinggal seukuran ibu jari. Jantung semua orang berdebar, bahkan Hunmo tersentak ngeri. Reinkarnasi jatuh, cahaya merah melesat menebus langit. Sinar sekecil ibu jari itu menghantam dahi kepala Aula Jiwa dengan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan segalanya. Ledakan mengguncang langit, gelombang api memaksa para Daoseng mundur ketakutan. Tak seorang pun berani menyentuh sisa panasnya. Banyak mata bersinar yakin serangan itu terlalu dahsyat untuk ditahan. Mungkin kepala Aula Jiwa telah tewas.
Namun Sioyan tetap menatap tajam ke lautan api. Firasat buruk menggigit hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar. Sosok hitam perlahan muncul dari kobaran merah muda, memancarkan hisapan aneh yang menyedot kembali seluruh api ke tubuhnya. Dalam sekejap, api lotus pemurnian iblis lenyap ke dalam dirinya. Semua orang terpaku ngeri sembari berseru, dia benar-benar menyerapnya. Sioyan terpaku. Kepala aula jiwa keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun, bahkan tersenyum puas. Rasa api lotus pemurnian iblis cukup lezat. Sayang itu bukan esensinya. Api hitam berkilau di matanya, melahap energi di sekitarnya tanpa sisa. Dia tertawa pelan. Kau punya api lotus pemurnian iblis, tapi aku memiliki api surgawi yang lebih kuat. Di telapak tangannya, nyala hitam berputar dan membentuk wajah manusia yang rakus menelan segalanya. Mata Sioyan mengecil tajam. Api yang melahap ketidakadaan, api surgawi di peringkat kedua. Badai mengguncang hati Sioyan. Api yang melahap ketidakadaan, api surgawi peringkat kedua, bahkan lebih misterius dari api lotus pemurnian iblis. Lahir dari ketidakadaan, tanpa bentuk, tanpa jejak, legenda mengatakan ia mampu melahap hampir segalanya. Tak seorang pun pernah melihatnya sampai sekarang. Yalau tersentak ngeri saat mengenalinya, dan para ahli di sekeliling ikut gemetar. Bahkan leluhur Menara Pil berubah muram. Legenda yang seharusnya tak pernah muncul, kini menyala di tangan musuh. Pegunungan jatuh terdiam. Api hitam di tangan kepala aula jiwa menangis riang setelah melahap nyala merah muda, seolah menikmati santapan langka. Ia tertawa pelan. Jarang sekali ia sebahagia ini, Sioyan. Namun Sioyan menatap tanpa berkedip, lalu menggeleng pelan. Itu bukan api yang melahap ketidakadaan. Kata-katanya mengguncang semua orang, bahkan Yalau tertegun. Kepala aula jiwa tersenyum tipis mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya. Jika ini bukan api yang melahap ketidakadaan, lalu apa menurutmu? Sioyan tersenyum tipis. Setelah keguncangan di hatinya mereda, keyakinannya justru menguat. Dengan 6 api surgawi di tangannya, tak banyak yang memahami nyala api surgawi lebih dalam darinya. Api itu memang memancarkan kekuatan melahap khas, namun terlalu lemah. Sioyan tiba-tiba bertanya, apakah itu adalah benih api yang melahap? Api benih hanyalah pecahan dari nyala esensi, memiliki kemampuan yang sama, tetapi jauh lebih lemah. Saat kata itu terlontar, mata kepala aula jiwa menyipis sesaat. Seperti yang kuduga, Sioyan tertawa dingin dalam hati. Jika itu benar-benar api yang melahap ketidakadaan, langit dan bumi pasti sudah dilahap habis, bahkan diresap perlahan seperti ini. Kesimpulan itu membuat dada Sioyan menegang. Api benih ini berarti nyala sejati berada di tangan klan Hun, sebuah pertanda buruk. Kau memang ahli bermain api. Kepala aula jiwa tersenyum samar, tanpa sadar membenarkan tebakan itu. Api hitam di tangannya bergolak ketika diangkat, membentuk wajah manusia yang tiba-tiba menggigit lengannya sendiri. Daoji melonjak deras dari tubuhnya, lalu dilahap habis oleh nyala kegelapan itu. Meski hanya api benih, itu sudah cukup untuk menghabisimu. Kepala aula jiwa memuja Daoji di dalam tubuhnya dilahap api hitam. Namun nyala itu justru membesar, menjulang ribuan kaki di langit. Aura melahapnya begitu kuat hingga Daoji para penonton bergetar, nyaris keluar dari tubuh mereka. Api hitam berwajah manusia menatap Sioyan dengan mata cekung yang lapar. Dengan satu perintah dari kepala aula jiwa untuk membunuh Sioyan, api itu mengeluarkan jeritan. Seketika nyala api hitam menebus ruang, membentuk sangkar api yang menyegel Sioyan di dalamnya.
Kekuatan melahap meledak dari segala arah, membuat wajah Sioyan berubah. Ia bersiap menekan api surgawi di tubuhnya. Namun tiba-tiba api merah muda menyembur liar, berkumpul di hadapannya dan menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan Xiaoyi. Sioyan panik langsung berseru memerintahkan Xiaoyi kembali. Jika ditelan segalanya berakhir. Namun bayi itu hanya menggeleng. Wajah mungilnya justru dipenuhi amarah saat menatap nyala api hitam. Dua api surgawi legendaris, api lotus pemurnian iblis dan api yang melahap ketidakadaan, peringkat ketiga dan kedua, tak pernah benar-benar dibandingkan. Kini benturan mereka tak terelakkan. Naluri Xiaoyi yang mewarisi sifat api iblis langsung tersulut emosi oleh kesombongan api benih itu. Amarahnya meledak, tubuh mungilnya pecah menjadi lautan api merah muda yang menyapu langit, menghancurkan penjara api hitam dan membalas dengan sangkar yang jauh lebih besar. Di bawah kendalinya, 6 api surgawi mencapai kesempurnaan, kendali yang bahkan Sioyan tak mampu tandingi. Ini adalah roh api sejati. Api hitam panik dan mencoba melahap, namun kali ini gagal total. Dengan teriakan nyaring, Xiaoyi berubah menjadi bayi raksasa, lalu meraih wajah api hitam itu di hadapan semua orang, seolah benar-benar hendak menelannya. Wajah manusia dari api yang melahap ketidaan menjerit pilu saat digigit Xiaoyi. Api hitam menyembur liar, mencoba membalas dan melahapnya. Xiaoyi tak gentar, api merah muda di tubuhnya memadat menjadi zirah kristal, menahan kekuatan melahap yang tak mampu mengekstrak sedikit pun energinya. Tinju mungilnya menghantam bertubi-tubi, setiap pukulan meledakkan gelombang api merah muda hingga nyala hitam mulai tercerai-berai. Berani sekali kau melukaiku, geram wajah api hitam itu, retak oleh amarah. Namun ia hanyalah api benih, sementara Xiaoyi roh api dari 6 api surgawi adalah lawan yang bahkan wujud asli nyala itu pun tak akan mudah menaklukkannya. Kecerdasan Xiaoyi kini tumbuh pesat. Ia memahami kata-kata, bahkan menunjukkan emosi. Saat mendengar ancaman itu, wajah mungilnya dipenuhi keganasan. Ia mencengkram wajah api hitam, dan nyala merah muda meledak dari telapak tangannya, melilit eras seolah hendak memurnikannya. Kau berani menyempurnakanku, jerit api hitam itu panik. Untuk pertama kalinya, kekuatan melahapnya tak berguna. Di kejauhan, wajah kepala Aula Jiwa berubah pucat. Hubungannya dengan api benih tiba-tiba terputus ketika akan segera dilahap. Ia menggertakkan gigi dan melesat ke langit menuju sangkar api merah muda. Api itu terlalu berharga untuk hilang. Jika lenyap, ia tak akan mampu mempertanggungjawabkannya pada klan Hun. Namun Sioyan muncul seperti bayangan menghalangi langkahnya dan berkata, "Pertarungan api surgawi tak boleh diganggu." Wajah kepala Aula Jiwa langsung membeku, lalu ia menerjang dengan serangan paling tajam dan ganas pada Sioyan dengan berbagai serangan. Sioyan hanya tersenyum. Ia merasakan jelas setelah daocinya dilahap api benih, kekuatan lawannya telah merosot tajam. Kini ancaman itu tak lagi menakutkan. Jadi dia segera menerjang maju, memblokir serangan tersebut dan sekali lagi memulai pertarungan sengit di atas cakrawala dengan kepala Aula Jiwa. Di waktu yang sama, Xiaoyi memuntahkan semburan api merah muda terakhir. Tekanan itu memecahkan batas api hitam. Wajah manusia dari api yang melahap ketidakadaan menjerit sebelum meledak menjadi serpihan ular api yang berhamburan panik melarikan diri. Ini buruk. Hun Qianmo dan Hun Mo langsung bergerak maju, hendak menyelamatkannya. Namun Yalao, Xiao Chen dan leluhur Menara Pil segera menghalangi mereka. Para daoseng dari kedua belah pihak pun saling menahan, membuat gunung jatuh membeku dalam ketegangan. Perang besar bisa meletus kapan saja. Hun Qianmo, aliansi rumah surgawiku tidak sedikit pun takut padamu. Jika Aula Jiwa menginginkan perang habis-habisan, teriak Yalao tegas.
Hun Qianmo menyipitkan mata, menatap leluhur menara pil di depannya. Pertarungan sebelumnya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya iblis tua itu. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, mengalahkannya tak akan mudah. Jadi Hun Qianmo langsung meredakan suasana tegang kedua belah pihak dengan mengatakan semua akan berjalan seperti biasanya. Tepat pada saat ini, Xiao Yi menghantamkan gugusan api hingga berubah menjadi badai merah muda yang menghancurkan seluruh ular api hitam, lalu menelannya tanpa sisa. Dalam hukum api surgawi, yang kuat memang melahap yang lemah. Api benih itu tak punya kesempatan. Ia menepuk perutnya puas, kembali ke wujud kecil dan melihat pertarungan Xiao Yan dan kepala aula jiwa, lalu mengangkat tangannya. Seketika, puluhan teratai api muncul berputar perlahan, sunyi namun mematikan. Kepala aula jiwa yang sedang bertarung dengan Xiao Yan melihatnya sekilas, hatinya langsung bergetar. Sebelum sempat mundur, jari kecil Xiao Yi menunjuk lurus padanya. Lebih dari 10 teratai api melesat seperti meteor, lalu meledak beruntun di cakrawala mengenainya. Gelombang energi panas menyapu segalanya, memaksa para ahli mundur panik. Dentuman berantai itu menghantam kepala aula jiwa hingga tubuhnya terpental puluhan ribu kaki. Dia berjuang bangkit dengan menelan darah yang hampir menyembur. Mata dipenuhi keterkejutan. Tak pernah ia menyangka bayi api kecil itu memiliki kekuatan sebuas ini. Kepala aula jiwa, sepertinya kau akan kalah dalam pertandingan ini. Suara itu muncul bagaikan bayangan di belakangnya. Angin telapak tangan Xiao Yan menghantam lehernya tanpa ampun. Dalam mimpimu, kepala aula jiwa berbalik secepat kilat, mengirimkan pukulan kuat dan bertabrakan dengan telapak tangannya. Ledakan menggema, keduanya terpental mundur di langit. Kau masih terlalu dini untuk membunuhku, ujar kepala aula jiwa saat dia terlempar mundur sebelum menstabilkan diri. Dengan suara berat ia menggeram, anggap dirimu beruntung kali ini, aku akan membalasnya nanti. Sayangnya kau tak punya kesempatan itu. Tatapan Xiao Yan membeku sedingin es. Dalam sekejap panas mengerikan meledak di langit. Kepala aula jiwa baru saja menoleh ketika 10 teratai api melesat seperti kilat dan menghantam tubuhnya di hadapan semua orang. Bagaimana mungkin? Jantungnya bergetar saat energi liar yang menghancurkan menelannya. Badai api raksasa menyapu langit. Panasnya mengeringkan bumi hingga retak. Selain para elit Daoseng, tak seorang pun berani mendekati puncak jatuh dalam radius 10.000 kaki. Kepala aula jiwa benar-benar kalah. Pegunungan tenggelam dalam keheningan. Setelah dihantam serangan kejam itu, mustahil ia masih utuh. Pemenang telah ditentukan. Ahli yang dulu mengguncang dataran tengah kini tumbang di tangan generasi muda. Sejak saat itu, nama Xiao Yan dan aliansi rumah surgawi bersinar terang, menandai awal perubahan penguasa Dataran Tengah. Karena di dunia ini hanya yang terkuat yang dihormati. Jika kabar pertempuran ini sampai ke Sky Mansion, Dataran Tengah pasti gempar. Mulai hari ini, dalam peringkat faksi, satu rumah akan berdiri di atas satu aula. Masa depan Dataran Tengah kini berada di tangan aliansi rumah surgawi. Namun di sisi kepala aula jiwa, hanya keheningan yang tersisa. Reputasi yang dulu menakutkan kini retak oleh kekalahan pertama sang penguasa. Hun Qianmo menatap dingin, biarkan mereka bersuka cita. Saat rencana klan Hun dimulai, aliansi rumah surgawi akan musnah dalam sekejap. Di langit, badai api perlahan mereda. Dari dalamnya, melesat sosok hitam hangus, tubuhnya penuh luka mengerikan, dan aura nyaris tak terasa, tanda bahwa dia terluka parah dan terlempar ke tanah seperti meteor jatuh.